wabarakatuh. Halo Sobat Mandipa, jumpa lagi sama Ale di podcast Mandipa TV. Ceritamu dimulai di sini. Nah teman-teman, merasa nggak sih kalau kemarau tuh makin panjang, cuaca jadi makin panas, kalau kita keluar dikit langsung gosong. Tapi bukan cuma cuaca nih yang makin panas, tapi suasana di Mandua juga ikutan memanas. Kira-kira ada apa sih di Mandua Palembang? Nah, jadi teman-teman, di Mandua Palembang ini baru aja memasuki masa orasi Ketua Umum OSIM Mandua Palembang masa bakti 2025-2026. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, kita kupas tuntas, kita gaya lagi profil sama calon kandidat Ketua Umum OSIM yang baru nih. Tapi santai aja, kita bakal chill biar teman-teman juga enjoy nih nonton dari awal sampai akhir videonya. Langsung aja nggak sih tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, biar teman-teman juga langsung tahu sama siapa kita ngobrol. Langsung aja kita sapa. Halo. Halo. Sama siapa nih Ale lagi ngobrol? Bisa kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton. Oke, boleh. Halo warga Mandua Palembang, perkenalkan saya Ahrandul Saka Alifi Prastio yang berasal dari kelas 11-4 dan sekarang Saka dengan nomor urut 03. Nomor urut 03. Iya, benar banget. Ya? Nah, Saka kan udah di kelas 11 nih, berarti udah 2 tahun di OSIM, benar? Iya, benar. Nah, selama 2 tahun ini apa aja nih yang telah Saka lalui di OSIM? Tentunya yang telah Saka lalui selama 1 tahun ini, Saka menjadi anggota Humas 1, yang dimana di anggota Humas 1 Saka belajar banyak ilmu, yang dimana di sana Saka belajar public speaking, cara Saka untuk menjadi desain, cara Saka untuk menghadapi masyarakat Mandua Palembang dan masih banyak lagi. Menghadapi masyarakat Mandua Palembang, berarti Saka sendiri nih udah sering dong berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh warga Mandua Palembang, betul? Iya, betul banget. Nah, berarti kalau dari Saka sendiri untuk bisa akrab sama warga Mandua tuh harusnya udah biasa ya? Iya, tentu saja. Selama masa kampanye nih Saka ya, Saka udah punya pendekatan apa aja sih ke teman-teman, ke warga Mandua deh keseluruhan. Mungkin itu bisa mulai dari teman-teman, guru, staf, karyawan, segala deh. Pokoknya ada di Mandua ada apa aja nih pendekatannya. Nah, yang pendekatan yang Saka ajak pada teman-teman Saka di kelas itu, Saka mendekatkan diri dengan mereka itu mulai dari kerja kelompok, menjadi pemimpin mereka pada saat kelompok, dan itu pada saat presentasi juga Saka juga menjadi ketua kelompok. Nah, untuk kelas-kelas lain itu Saka mengajaknya dari mulai Saka ajak main game, Saka ajak ngobrol, dan Saka ajak tentang bagaimana mereka di organisasi mereka sendiri gitu. Berarti Saka ini emang orangnya asik abis lah Iya ya, gitu. dong. Kayak chill aja dah gitu. Nah, Saka sendiri kan udah pernah menjadi anggota resmi OSIM selama 1 tahun penuh. Dan sekarang malah keterima menjadi calon ketua umum OSIM masa bakti 2025-2026. Pandangan Saka nih selama 2 tahun di OSIM ini gimana sih gitu? Nah, menurut Saka, OSIM ini adalah tempat Saka berkembang, tempat Saka mengajarkan Saka pada ilmu public speaking tadi, menjadi koordinator lomba, menjadi ketua pelaksana pada program kerja, dan masih banyak lagi. Dan itu pun membuat Saka mempunyai pengalaman untuk naik menjadi kandidat ketua umum OSIM Mandua Palembang ini. Pengalamannya udah oke, tinggal gas aja berarti Iya. Saka. Nah, tadi kan kita udah ngebahas bahwasanya di OSIM ini Saka jadi berkembang nih ya, Saka benar? Iya, benar banget. Awal mula deh kita bahas, kita flashback dikit awal mula Saka masuk OSIM tuh gara-gara apa, motivasinya apa gitu. Akhirnya dari banyaknya ekstrakurikuler maupun organisasi di Mandua, Saka memantapkan hati untuk memilih OSIM. Ada apa dengan OSIM? Nah, Saka lihat OSIM ini sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi Saka untuk mengembangkan diri Saka. Nah, di sini Saka juga belajar banyak tentang media desain, tentang apa itu anggota humas, dan masih banyak lagi. Dan itu pun Saka belajar dari sebelumnya Saka pas SMP. Saka itu juga pernah menjabat sebagai ketua departemen kewirausahaan itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan itu Saka juga mempunyai pengalaman. Jadi Saka memilih OSIM Mandua Palembang untuk melanjutkan pengalaman Saka tersebut. Experience-nya udah dapat banget ya berarti Saka ini. Iya, ya. benar banget. Jadi udah nggak perlu diraguin lah kalau kita membahas tentang experience kayak aku udah bukan anak kemarin sore Oh, nih gitu iya. kan. Nah, perasaan Saka pada saat Saka terpilih menjadi calon ketua umum OSIM Mandua tuh bagaimana nih Saka?
Nah, tentunya kalau kita bahas tentang perasaan, tentunya Saka juga sangat bangga pada diri Saka sendiri, yang dimana Saka telah menjadi kandidat Ketua Umum Musiman 2 Palembang. Bukan hanya menjadi anggota Humas saja, tetapi Saka naik untuk diberi kesempatan menjadi kandidat Ketua Umum Musiman 2 Palembang. Susah kan Saka biar bisa akhirnya menjadi calon ketua umum tuh pasti ada persiapan, ada tahapan. Susah nggak sih menurut Saka? Itu menurut Saka sangat susah karena selama Saka 1 tahun menjabat itu kemarin Saka tidak diberikan kesempatan untuk menjadi kandidat Ketua Umum Musiman 2 Palembang. Dan di sana juga Saka tidak mendapat yang namanya pengalaman lebih melalui kandidat Musiman 2 Palembang ini. Jadi walaupun udah setahun tapi untuk menjadi calon ketua umum baru saat ini ya. Iya, benar banget. Berarti adrenalinnya harusnya naik banget nih, ngejar banget nggak sih berarti? Iya. Nah, agar para masyarakat Mandua ini yakin gitu, pastinya seorang ketua itu punya visi misi, betul nggak Risa? Iya, benar banget. Boleh nggak nih di-sharing ke teman-teman yang lagi nonton apa aja visi misi yang Saka punya yang akan Saka laksanakan pada saat Saka menjadi ketua umum Osiman 2 Palembang nantinya? Oke, tentunya menjadi seorang kandidat itu pastinya mempunyai visi dan misi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan Saka mempunyai visi Saka, yaitu yang pertama, menjadikan Osiman 2 Palembang sebagai wadah bagi para anggota-anggota Saka untuk menyalurkan ide, bakat, serta meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Dan untuk mewujudkan visi Saka, Saka juga mempunyai misi, yaitu yang pertama, mendorong seluruh anggota Saka untuk berinovasi dalam berbagai bidang. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan potensi minat dan bakat secara optimal melalui program kerja bersama. Dan yang ketiga, itu menjadi wadah pengembangan karakter, disiplin, dan kepemimpinan bagi para anggota-anggota Saka. Dan yang keempat, itu melaksanakan program kerja dengan dobrakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat Mandua Palembang. Kalau dari Ale dengar-dengar nih, berarti Saka ini kayaknya terdengar sebagai pemimpin yang care banget sama Iya, benar banget. Nah, menurut Saka sendiri, bagaimana apabila saat Saka terpilih, terus ada perbedaan ide, perbedaan pendapat antar anggota, bagaimana cara Saka itu menuntaskan permasalahan tersebut, Saka? Nah, solusinya itu dengan yang namanya musyawarah, di mana kita melakukan musyawarah untuk melakukan voting, dan setiap anggota itu akan memberikan aspirasi mereka, yaitu untuk kita menentukan keputusan yang tepat bagi organisasi kita sendiri gitu. Berarti Saka akan bersifat netral, mendengarkan pihak kiri maupun pihak kanan. Iya, benar baru banget. nanti diputuskan bersama-sama gimana nih enaknya kita ke depan. Wih, care banget gak sih calon pemimpin kita satu ini? Iya, benar banget. Saka juga sempat mention tentang gebrakan baru yang akan dilaksanakan bersama nih Saka. Emang Saka ada program kerja apa sih buat Osiman 2 tahun depan? Nah, program kerja yang telah Saka ingin laksanakan itu yaitu Festival Batik Nusantara, yang dimana di hari batik itu seluruh masyarakat Mandua Palembang akan memakai baju batik, dan di hari itu juga Saka akan membuat lomba, yang lombanya itu tentang mengasah kemampuan akademik maupun non-akademik, seperti lomba cerdas cermat, lomba membuat lukisan, dan masih banyak lagi begitu. Aku tadi ngira bakal kita buat batik nih lombanya, bukan ya? Berarti Bukan. Ya? Bukan, berarti tentang cerdas cermat seputar kebangsaan berarti. Iya. Nah, bagaimana kalau program kerja tersebut tidak terlaksana nih Saka? Pasti kan banyak hambatannya, mau mengumpulkan semua kepala, terus juga berurusan dengan pihak-pihak lain. Bagaimana nih cara Saka mengatasi apabila pertama ada kendala, kedua malah kemungkinan yang nggak berjalan gitu Saka? Jadi Saka akan mengatasinya dengan kita membuat program kerja yang baru lagi. Kita membuat dobrakan yang baru lagi untuk Osiman 2 Palembang itu sendiri. Kita tahu bahwasannya Osiman 2 Palembang ini mempunyai banyak program kerja yang dimana itu setiap program kerja memiliki inovasi-inovasi sendiri, dan Saka akan berinovasi dengan program kerja yang tadi telah Saka ingin laksanakan gitu. Berarti ada plan A, plan B, plan C, banyak deh plan-plan Saka. Iya, benar banget. Siap dengan segala kemungkinan berarti ya Saka ya. Nah, gimana nih kalau menurut Saka, kita kan punya 5 kandidat ya kalau nggak salah ya, dan Saka adalah kandidat yang ketiga. Iya. Nah, pastinya semua kandidat itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Kalian kan sudah menjadi yang terbaik dari yang paling baik, betul? Sehingga Benar. itu menjadi 5 kandidat. Nah, menurut Saka sendiri, apa sih yang membuat Saka itu berbeda dari kandidat lain sehingga para warga Mandua ini setuju untuk sama-sama memilih Saka? Ada apa sih dengan Raka gitu? Dengan Saka gitu?
Jadi di dalam diri Saka itu ada yang namanya adaptasi. Saka ini bisa beradaptasi pada situasi dan kondisi. Setelah 1 tahun ke belakang, Saka itu bukan hanya menjadi anggota humas saja, tetapi Saka juga merangkap menjadi media design. Dan Saka tahu bahwasanya dalam diri Saka itu mempunyai adaptasi yang tinggi pada perubahan begitu. By the way nih Saka ya, jadi media design itu susah nggak sih? Untuk menjadi media desain itu ada susahnya dan ada gampangnya, karena mendesain itu butuh inspirasi pada diri kita sendiri, dan mencari inspirasi itu tidak mudah karena harus mempunyai ide yang bagus dan kreatif gitu. Berarti bagus banget nih kalau dari media desain ke ketua umum sama-sama harus mempunyai ide yang bagus, Iya, benar ide yang banget. cemerlang gitu ya. Berarti masih satu jalur dan bahkan lebih jauh lagi gitu ya Saka ya. Nah, untuk menjadi ketua umum itu kan kita pasti punya dorongan, punya motivasi. Kalau dari diri Raka sendiri nih, apakah Saka punya motivasi atau Saka punya dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar, atau bahkan Saka punya role model nih di kehidupan Saka sampai Saka tuh kepingin banget deh jadi ketua umum Osiman 2 gitu. Oke, motivasi Saka untuk menjadi seorang ketua umum itu adalah karena Saka ingin berkontribusi lebih besar pada Osiman 2 Palembang ini. Bukan hanya menjadi anggota saja selama 1 tahun, tetapi Saka ingin berkontribusi dengan menjadi pemimpin yang memberikan keputusan bagi para anggota-anggota Saka. Wih, berarti emang tugas seorang pemimpin itu memimpin, mengambil keputusan bersama, benar-benar menjalankan peran selayaknya pemimpin gitu ya Iya, Saka ya. Nah Saka, kita kan selalu berharap pada semua kemungkinan yang baik, betul? betul. Kita selalu berharap kepada Allah bahwasanya semoga aku menjadi apa yang terbaik. Gimana nih Saka? Sebenarnya kita nggak bisa menolak yang namanya takdir Allah gitu. Bagaimana kalau seandainya walaupun kita amit-amit nih nggak pengen, kalau Saka nggak kepilih menjadi ketua OSIS, apa yang bakal Saka lakuin gitu? Nah, tentunya Saka akan tetap melanjutkan estafet kepemimpinan bagi para anggota Saka, dan Saka akan melanjutkan tanggung jawab yang telah diemban Saka selama 1 tahun ke belakang. Tentunya Saka akan mengikhlaskan apapun yang terjadi, karena titik tertinggi mencintai itu mengikhlaskan. Aduh berat banget nih, kayak kena banget nih di hati aku nih kayaknya. Aduh, atau jangan-jangan Saka ini personal ya kayaknya sama aku ya gitu. Nah, kita kan udah banyak nih yang kita bahas ya Saka, pendekatan udah, misi-misi udah, program kerja sudah, dan cara mengatasi kegagalan pun Saka udah jawab. Kayaknya udah habis nggak sih pertanyaan-pertanyaan kita itu, dan teman-teman juga pastinya udah terjawab deh semua rasa penasarannya. Terakhir banget nih Saka, ada nggak kata-kata, slogan yang dapat meyakinkan warga Mandua, atau bahkan bisa nih biar seru-seruan nih, jadi kayak teman-teman tuh pada tahu kalau ada slogan ini berarti ada Saka gitu. Silakan Saka. Baik, 03 hadir dengan gagasan, bersatu dengan hati demi masa depan yang lebih berarti. Jalan-jalan membeli ketupat. Jangan lupa mampir ke Ampera. Jika ingin memilih pemimpin yang hebat, pilihlah nomor urut 03. Keren banget jalan-jalan beli ketupat gitu ya. Iya. Nah, jadi Saka makasih banyak ya, kayaknya udah cukup sampai di sini, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol, udah banyak rasa penasaran Ale dan juga teman-teman pasti udah semuanya terjawab. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, terima kasih sudah mau ngobrol dan sharing-sharing sama kita semua. Nah, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai habis. Jangan bosan-bosan buat terus pantengin YouTube channel Mandipa Official TV, karena masih ada episode-episode lain yang kita juga bincang-bincang nih sama kandidat-kandidat lainnya. So, don't forget to like, comment, dan share video ini, dan subscribe, nyalain loncengnya ya. Aliza dan Syaka pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.